Ya Allah, aku inginkan Engkau. Ini adalah doa yang cerdas. Singkat waktunya, padat maknanya, tinggi derajatnya. Cuman 2 detik, 3 detik, tapi bisa melebihi doa-doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saya pernah diajarkan sebuah doa yang sangat singkat sekali, tapi menurut saya maknanya begitu luas, begitu dalam. Bahkan derajatnya pun sangat tinggi. Kurang lebih doanya seperti ini. Ya Allah, hamba ingin Engkau. Singkat kan? Kalau dihitung kira-kira berapa detik tuh? Ya kurang lebih cuma 2 sampai 3 detik saja, tapi doa tersebut bisa menjadikan kita mendapatkan segala sesuatunya. Karena dalam sebuah hadis disampaikan, man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallah faqada kulla syai'. Barang siapa mendapatkan Allah, dia akan mendapatkan segala sesuatu. Dan barang siapa kehilangan Allah, sesungguhnya dia telah kehilangan segala sesuatunya. Ini doa subhanallah sangat ajib teman-teman. Singkat dan padat. Singkat tapi meliputi segala sesuatunya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Jadi kalau kita ini begitu dekat dengan Allah, tentunya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di keduanya ini Allah akan tundukkan untuk kita. Ini sebagai sebuah permisalan, sebagai sebuah contoh. Misal ada seseorang belum punya pasangan hidup, belum punya istri, belum punya suami misalkan. Berdoa pada Allah, ya Allah, hamba ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Nah, pasangan aja belum punya, menikah saja belum, doanya langsung ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Artinya apa? Untuk memiliki anak yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan kepada kita pasangan terbaik. Kalau wanita, prianya terbaik. Kalau pria, wanitanya yang terbaik, yang bisa mendidik anak-anaknya, bisa menjadi contoh dan teladan yang baik. Terus misalkan ada contoh lagi, seseorang belum punya pekerjaan atau punya pekerjaan tapi uangnya pas-pasan. Doa sama Allah, ya Allah jadikan hamba dermawan atau donatur yang diridhoi oleh Engkau. Dia tidak minta uangnya, tidak minta naik pangkat, tidak minta jabatan, tidak minta proyek yang besar. Dia langsung minta dijadikan seorang dermawan yang diridhoi oleh Engkau. Artinya untuk menjadi seorang dermawan, seorang donatur yang diridhoi oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan beri juga fasilitasnya. Termasuk harta-hartanya, termasuk uangnya, termasuk peluang-peluangnya dan segala macamnya. Dan yang terpenting perasaan menjadi seorang sifat atau watak menjadi seorang dermawan setelah dia punya. Kenapa? Karena terkadang ada orang yang sebelum dia sukses, dia punya cita-cita, nanti saya kalau sukses, saya akan bangun ini pesantren, saya akan bangun masjid, saya akan bagi orang-orang miskin, fakir miskin misalkan. Tapi setelah dia sukses, dia punya harta, imannya lemah, akhirnya lupa dengan cita-citanya. Nah ini orang yang berdoa menjadi seorang dermawan ini, Allah SWT beri hartanya, juga Allah SWT akan beri perkenan di dalam hatinya, beri hidayah untuk menjadi seorang dermawan. Dia merasa enteng menjadi seorang dermawan. Dia tidak sayang dengan hartanya. Dia yakin bahwa Allah SWT akan membalasnya lagi. Nah, ini yang terpenting. Dan yang terpenting selanjutnya di dalam berdoa, ketika kita berdoa ini, penting kita hadirkan perasaan sangat butuh kepada Allah. Perasaan hina, perasaan fakir di hadapan Allah. Dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Shahibul Hikam di dalam Syarah Hikam kitabnya, kurang lebih seperti ini. Ma talaba laka syai'un mithlul ibtirar wala asra'a bil mawahibi ilaika mithlul dhillati wal iftiqar. Tiada sesuatu yang menyegerakan terkabulnya doa seperti keadaan yang sangat mendesak, sangat membutuhkan. Dan sesuatu yang menyegerakan datangnya pemberian Allah seperti perasaan hina dan fakir di hadapan Allah ketika berdoa. Nah ini, jadi ketika berdoa itu kita ini kekeh. Kekeh kalau orang Sunda bilang itu kekeh petekeh gitu kan. Kekeh petekeh, seperti seorang anak kecil minta sesuatu sama orang tuanya, kalau belum dikasih terus kekeh, minta lagi, merengek-rengek sambil menangis-nangis. Begitu pula kita kalau kita berdoa ini kekeh sama Allah tuh, ya Allah,
Hamba ingin Engkau ya Allah. Sekarang juga ya Allah, hamba ingin Engkau. Jadikan hamba orang yang soleh. Hamba ingin Engkau. Jadikan hamba yang pantas, gitu kan, menjadi orang yang soleh, pantas mendapatkan cintamu sekarang juga ya Allah. Hamba takut sebelum menjadi orang soleh, misalkan, ajal keburu datang ya Allah. Kekeh gitu sama Allah, sampai menangis-nangis. Nah, termasuk hajat-hajat yang lain, apa hajatnya? Kita minta sama Allah seperti dalam keadaan darurat, seolah-olah sangat membutuhkan saat itu juga, gitu. Perasaan yang dihadirkan tuh seperti itu. Ya kalau orang yang butuh itu kan seperti orang datang ke rumah seseorang, ada perlu misalkan, bapaknya ada bu, oh bapaknya belum pulang, kira-kira pulangnya kapan ya, misalkan ditanya, oh belum tahu tuh, dia tunggu misalkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, datang eh, gelap misalkan, ditanya lagi, bu bapaknya udah pulang, oh belum, kira-kira jam berapa ya, oh nggak tahu misalkan. Tapi kalau yang namanya orang butuh tuh datang lagi, datang lagi, datang lagi. Begitu pula seseorang kalau ada perasaan butuh sama Allah, dia ini doa itu sering, nggak sekali, datang lagi. Tentunya datangnya kemana? Misalnya kalau laki-laki ya ke masjid. Kalau perempuan bisa di dalam mihrabnya di atas sejadah. Sedikit-dikit dia wudhu, ambil air wudhu, dia sholat lagi, datang lagi sama Allah. Wudhu, sholat lagi, datang lagi sama Allah. Misalkan seperti itu. Butuh. Dan ada perasaan hina dan fakir. Sebagaimana sering kita jumpai orang yang suka minta-minta misalkan. Konon katanya ada orang yang sengaja memang profesinya sebagai peminta-minta. Aslinya dia rumahnya bagus misalkan di kampungnya. Punya baju bagus. Cuman profesinya peminta-minta. Tapi ketika dia mau terjun ke lapangan gitu, dia ganti bajunya. Dia tunjukkan baju yang sifatnya menunjukkan bahwa dia itu fakir. Gitu kan. Bahkan dia menghinakan dirinya. Agar apa? Agar orang-orang yang dia datangi merasa iba, gitu kan, merasa kasihan dan akhirnya memberi. Walaupun aslinya dia punya, tapi dia pura-pura fakir. Sebaliknya kalau ada orang yang nggak punya, terus aslinya dia ini fakir, tapi tidak menunjukkan kefakirannya. Misalkan ada seseorang butuh uang, tapi dia minta dalam kondisi yang tidak menunjukkan kefakirannya, pakai baju mentereng misalkan, pakai motor bagus, handphone bagus, minta uang misalkan, dengan cara yang tidak menunjukkan bahwa dia itu butuh. Bagi uang dong, gitu kan. Nah, itu bukan fakir namanya, itu malak gitu kan. Begitu saudaraku sekalian. Jadi terpenting di dalam berdoa ini kita hadirkan rasa hina, rasa fakir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kekeh. Kalau bahasa Indonesianya kekeh apa ya? Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya kekeh? Silahkan nanti kasih tahu ya di kolom komentar, kita ngobrol. Apa bahasa Indonesianya kekeh? Untuk saat ini saya belum menemukan bahasa Indonesianya kekeh gitu. Terus ada sebuah tamsil, kembali lagi kepada doa yang tadi ya. Kembali lagi kepada doa yang tadi, ya Allah, aku inginkan Engkau. Ada sebuah tamsil. Tamsil itu apa sih? Tamsil ini sebuah perbandingan atau istilah. Kita menerangkan sesuatu agar mudah dimengerti. Ada seorang raja misalkan. Raja ini sedang mengadakan syukuran. Terus karena dia sedang mengadakan syukuran, dia mengadakan pesta yang di dalamnya ada permainan atau games. Dia kumpulkan penduduk kerajaan, ada tukang kebunnya, ada pengawal rajanya, misalkan ada menteri-menterinya dikumpulkan. Dia membuat sebuah pengumuman, karena ini hari kebahagiaanku, saya akan membuat sebuah permainan, di mana permainan tersebut saya hitung 1 sampai 10. Setelah hitungan 10, silahkan kalian berlari kepada benda apapun di kerajaan ini yang kalian ingin miliki. Yang setiap kalian sentuh itu akan menjadi milik kalian. Akhirnya dihitung, singkat cerita dihitung sampai 10. 1 sampai 10 dihitung, sudah semua orang berlari. Ada yang berlari mengejar kudanya raja, dia pergi ke kandang kuda karena ingin memiliki kuda-kudanya raja yang mahal. Ada yang berlari ke gudang emasnya raja. Ada yang berlari mengejar permaisurinya raja karena dia terpesona oleh kecantikannya. Akhirnya permaisurinya menjadi milik dia. Ada satu orang, dia ini diam saja tertegun di depannya raja. Maka raja pun heran dan bertanya, kenapa kamu tidak ikut berlari? Dia berbalik tanya sama raja, betul setiap yang saya sentuh akan menjadi milik saya? Betul, kata raja. Maka seketika itu dia peluk itu raja. Nah, dia peluk itu raja.
dan sekarang raja saya miliki. Nah, ini orang cerdas. Jadi ada bekerja keras, ada bekerja cerdas. Harus dua-duanya. Kita ini harus menjadi seorang pekerja keras, juga harus menjadi seorang pekerja cerdas. Ketika orang lain mengejar harta, dia mengejar rajanya. Akhirnya dia tahu rajanya ini punya banyak kerajaan. Tidak hanya itu saja, bisa sampai 5 sampai 7 kerajaan misalkan. Dan dia inginkan seluruh kerajaannya jadi milik dia. Begitu pula di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bekerja keras dan bekerja cerdas. Termasuk doa tersebut, ya Allah, aku inginkan Engkau, ini adalah doa yang cerdas. Singkat waktunya, padat maknanya, tinggi derajatnya. Cuman 2 detik, 3 detik, tapi bisa melebihi doa-doa yang lain. Insya Allah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya khususnya, kalau ada salah mohon teman-teman memberikan kritik, saran. Kita ngobrol aja di kolom komentar ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.